Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kau layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Ini kerinduan kami, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa untuk Indonesia, saudara. Holy Nation. Kita akan merenungkan secara khusus dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 12. Sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus yang pertama, pasalnya kedua. Dan saya mau undang kita semua untuk sama-sama membaca ayat ini, sebab firman Tuhan bilang diberkati mereka yang mendengar dan membacakan firman Tuhan. Ayat yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat yang luar biasa ya saudara ya. Menurut saya ayat yang luar biasa banget gitu. Nah, fakta sejarahnya mengatakan bahwa surat ini ditulis kira-kira pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Dan dikatakan di situ dari 1 Petrus 5 ayat 13, dikatakan bahwa salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon,
dan juga dari Markus anakku. Jadi kalau menurut 1 Petrus 5 ayat 13, surat ini seperti ditulis dari Babylon. But that's not entirely true. That's not correct actually. Ya, karena Babylon itu juga merupakan kata kiasan untuk sebuah kemaksiatan, sebuah kerusakan besar secara spiritual yang ada pada zaman itu. Jadi sebenarnya lebih tepat kalau kita simpulkan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus ketika ia berada di Roma. Karena pada saat itu Roma sedang berada di dalam kisaran kebejatan, kehancuran yang luar biasa. Roma dipimpin oleh Kaisar Nero pada tahun itu. Kaisar Nero itu usianya dari tahun 37 sampai 68. Pribadi yang sangat menarik Nero ini. Sangat menarik maksud saya notoriusnya. Gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nero ini bukan berasal dari line utama kekaisaran. Seperti layaknya para kaisar-kaisar dan raja-raja zaman dulu. Enggak. Dia itu kehilangan ayahnya ketika dia masih kecil. Kemudian istrinya dinikahi oleh kaisar pada saat itu. Bukan istrinya, mamanya. Mamanya dinikahi oleh kaisar pada saat itu. Dan kemudian, harus saya baik-baik, mengerikan banget, Nero diangkat anak oleh sang kaisar itu. Dan setelah diangkat anak, dia jadi inline, kemungkinan kandidat untuk jadi kaisar berikutnya kan. Dan kemudian sejarah mengatakan bahwa mamanya Nero ini meracun kaisar. Supaya membukakan jalan, supaya Nero bisa naik ke atas panggung kekuasaan. Dan ya, sejarah kemudian memperlihatkan bahwa Nero naik menjadi kaisar. Dan setelah Nero naik menjadi kaisar, apa yang dia lakukan? Dia bunuh mamanya. Dia bunuh mamanya sendiri yang membuat dia duduk di atas. Pak, bejatnya udah kayak apa nih orang? Ya nggak sih? Luar biasa bejatnya gitu. Lalu dia bunuh istrinya sendiri. Kenapa istrinya dia bunuh? Karena dia pengen kawin lagi. Dan setelah dia menikah lagi dengan orang yang baru itu, gak berapa lama orang itu juga diceraikan. Dan setelah diceraikan, dibunuh. Nero benar-benar adalah kaisar yang luar biasa, jahat dan bejatnya. Sangat-sangat rusak seperti itu. Nero ini kemudian menyalahkan orang-orang Kristen. Dan pada saat itulah terjadi penyiksaan terhadap orang-orang Kristen. Secara luar biasa. Jadi suasana pada zaman itu di mana Petrus menuliskan surat ini adalah masa-masa penderitaan. Masa-masa kesukaran hebat. Dan tidaklah mengherankan kalau surat ini berbicara banyak tentang penderitaan. Kalau saudara baca 1 Petrus yang dari 1 sampai 5, itu kurang lebih ada 3 tempat di mana Petrus bicara secara khusus tentang penderitaan. Karena memang nuansa penderitaan itu begitu kental pada era itu. Siapa yang dituju oleh Petrus pada saat itu? Next. Di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Kalau dalam bahasa aslinya ini dikatakan exiles. Orang-orang yang dikucilkan, diasingkan, mereka terusir, mereka teraniaya sehingga mereka harus melarikan diri dari sana. Kemudian dikatakan apa? Pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Kristus. Kita dipilih dan dikuduskan oleh Roh supaya kita bisa taat. Tanpa itu kita nggak bisa taat sama Kristus. Catat itu baik-baik saudaraku. Tanpa urapan dari Roh, mimpi untuk kita bisa taat kepada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah masa kesukaran seperti ini. Kalau kita bermimpi mengatakan bahwa saya ini orang yang baik, makanya saya dipilih sama Tuhan. Ngimpi. Tuhan bilang dia pilih kita dari sejak semula karena kebaikannya. We are not worthy at all. Ketika kita menghadapi sebuah kesulitan besar, Petrus tidak bilang bahwa akan ada jalan keluar. Ya? Ketika jemaat pada saat itu sedang disesah, Petrus tidak katakan bahwa everything will be alright. Because no one can promise that. Ketika Indonesia, saya berdoa Indonesia tidak menjadi seperti Roma pada saat ini. Namun ketika Indonesia menjadi tambah parah,
tidak ada yang bisa menjanjikan apapun buat kita. Nobody can promise safety. Tapi apa yang dikatakan di sini adalah kamu semua dan saya is chosen by God. Dari sejak semula Tuhan punya rencana buat kita. Dan ini membawa kita kepada gospel renewal yang menjadi tema utama di CLCC, dan saya harap ini juga menjadi tema utama kita. Yaitu gospel renewal adalah sebuah pengalaman pribadi yang menyadarkan bahwa kita ini orang berdosa. Kita nggak layak, kita nggak ada hebat-hebatnya, kita nggak menarik, kita nggak ada alasan untuk Tuhan memilih kita sama sekali, nggak ada. Itu kondisi kita dan kita nggak pernah bisa lepas dari dosa ini. We are hopeless. Dan kita juga harus sadar bahwa kekudusan, kemuliaan, kedaulatan Dia itu sempurna dan kita nggak pernah bisa capai itu. Dan kita nggak mampu memenuhi standar itu. Tetapi Allah memilih untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Memilih untuk mengasihi kita. Mengampuni dan melayakan kita melalui pengorbanan di kayu salib. Mari kita lihat ayat 1-3. Di situ dikatakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, katanya. Yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nasihat Rasul Petrus bagi jemaat dan tentunya juga bagi kita pada saat ini adalah kesulitan, kesukaran yang kita alami itu bukan alasan buat kita untuk cut corners. Untuk kemudian mencurangi sistem. Untuk kemudian berbuat sesuatu. Semua orang juga ngaco kayak gini, kita ngikut. No, it's not an excuse. Petrus bilang, buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, kemunafikan. Ada sedikit koreksi di ayat yang tadi, saudaraku, di ayat yang kedua dikatakan bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Seakan-akan apa yang kita lakukan itu bisa membuat kita memperoleh keselamatan, which is not true, of course. Tentu saja tidak. Kalau dalam bahasa Yunani, di situ saya tuliskan, kalau nggak salah, osete eis soteria, yang berarti bertumbuh dalam keselamatan. Keselamatan itu diberikan kepada kita dan ketaatan kita membuat kita bertumbuh di dalamnya. Oke? Bukan memperoleh keselamatan. Bertumbuh dalam keselamatan. Itu terjemahan yang mungkin lebih tepat. Nah, sadar nggak sih bahwa kekuatan kita untuk bertahan di dalam rupa-rupa kesesakan itu sebenarnya bersumber pada pengenalan kita akan siapa Allah kita. Dan itu penting sekali untuk kita kemudian mengingat siapa Yesus kita. Remember who Christ is. Itu penting sekali untuk kita bisa kemudian mengingat siapa Dia di dalam hidup kita. Next. Bersumber kepada pengenalan akan siapa Allah, siapa Kristus dalam hidup kita. Dan itu sebabnya Petrus pada ayat 4 dan 5 di situ dikatakan dia ingatkan kita bahwa Kristus adalah batu yang hidup. The living stone. Yang meskipun dibuang oleh manusia. Yesus dibuang loh oleh manusia. Tapi dipilih dan dihormat Allah. Perhatikan kata-kata yang saya pilih. Dipilih dan dihormat Allah. Kalau di ayatnya dikatakan, mana tuh? Dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. No, Kristus dihormat oleh Allah. Kristus mendapatkan penghormatan dari Allah. Bukan hanya di hadirat Allah dia dihormati. Bukan. Dan bukan hanya itu saja, ayat berikutnya mengatakan bahwa kita juga diundang untuk menjadi batu hidup itu. Dengar saya baik-baik, kita diundang untuk menjadi satu dengan Tuhan dan satu dengan each other. Bukan itu saja, kita juga dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Dengar tuh. Dipakai untuk menjadi pembangunan sebuah rumah rohani. Di situ dikatakan spiritual home. A place where the spirit can feel at home. A place where the spirit can feel at home. Kenapa? Karena di tempat kerjaan kita, roh kita menderita. Harus melihat semua kebejatan-kebejatan, kesesatan-kesesatan, kerusakan-kerusakan yang terjadi di sekitar kita. Di tempat ini, saudara melihat roh saudara
feel at home. Bagi sebuah imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan karena Kristus. Jadi kita dipanggil untuk menjadi satu dengan Kristus dan satu dengan yang lain dalam sebuah komunitas imam yang kudus. Nggak ada yang pernah dipanggil untuk jadi jemaat. Dengar saya baik-baik. Nggak ada yang pernah dipanggil untuk menjadi jemaat. Semua dipanggil untuk menjadi imam. Menjadi imam untuk mempersembahkan korban syukur. Tentu saja bukan lagi korban pengampunan dosa karena Kristus sudah selesai melakukan semua itu. Tetapi kita mempersembahkan korban pengucapan syukur untuk keselamatan yang kita telah terima. Oleh karena itu saudaraku, saya ingin mengquote apa yang dikatakan oleh Derek Thomas di sini. Christ is not only worth living for. He is also worth dying for. Amin saudara. Kristus tuh gak cuma layak untuk kita jadikan panutan saat kita hidup. No. Dia juga cukup layak, dia juga sangat layak untuk jadi alasan kenapa kita harus mati. Hal kedua yang ingin Petrus ingatkan kepada kita adalah apa? Kalau tadi remember who Christ is. Karena itulah yang menjadi source utama dari kekuatan kita. Remember who Christ is. Yang kedua adalah apa? Kita tersesat, kita salah jalan karena kita lupa siapa kita. Remember who you are. Ayat 9 sampai 10. Kamulah bangsa yang terpilih. Wow. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Allah memilih untuk menyelamatkan kita. Remember who you are. Ketika saudara on the verge of giving up. Remember who you are. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dalam gelap dipanggil keluar ke dalam terang. Eklesia. Kita yang dulu seteru Allah dan kini menjadi umatnya. His holy nation. Dulu tidak kasihani, sekarang beroleh belas kasihan. Remember who you are. Remember who you are. Terakhir saudaraku, remember what you are called for. Okay? Tuhan mati buat kita, bukan cuma sekedar kita bisa menghangatkan kursi gereja. Ada sebuah panggilan buat kita masing-masing. Ayat 11 dan 12 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Wow, pendatang, alien, orang asing, temporary dwellers. Perantau, parapidemos, sojourners, someone passing through, but still with personal relationship with people. Ya, kita tetap menjalin hubungan dengan orang-orang sekitar kita. Ya, kita tetap menjalin hubungan dengan orang-orang. But remember, we are just passing through. This is not our end destination. Don't fight for it too much. Ngerti saudaraku? Kita berjuang mati-matian di dunia ini seakan-akan dunia inilah satu-satunya milik kita. No, we are just passing through. Dan ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apa saudaraku? Di tengah-tengah bangsa Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu, bayangkan. Saudara punya cara hidup yang baik akan tetap difitnah. Ayat ini bilang seperti itu. Halo, saudara punya cara hidup yang baik, saudara akan tetap difitnah. Kalau cara hidupnya ngaco gimana? Dia bukan difitnah, akan dijadikan tersangka. Tapi mereka akan dapat melihatnya lewat perbuatanmu yang baik. Dan ayat bagian terakhir coba saudara lihat. Memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dengar saya baik-baik saudaraku. Ketika kita memelihara gaya hidup kita tetap baik, kita memberi kesempatan buat orang-orang lain untuk mengenal Kristus. Karena mereka tidak akan menemukan kesalahan dalam diri kita, akibatnya ketika Allah melawat mereka, Allah akan dipermuliakan. Amin saudaraku. Yuk berhenti jadi batu sandungan buat orang-orang.
Bawa pulang 3 hal ini. Di saat-saat sulit buat Anda, remember who Christ is. Karena dari situlah kekuatanmu datang. Dan ketika Anda mau give up, remember who you are. Remember who you are. Kamu adalah bangsa yang dipilih. Umat kesayangan Allah. Pilihan Tuhan. Dipanggil dari dalam gelap ke dalam terang. Remember who you are. Dan remember what you are called for. Amin. Bawa pulang 3 ini dan biarlah kita tidak lupa bahwa kewarganegaraan kita yang terutama adalah umat Allah. Umat pilihan Allah. Amin, saudaraku.